Adalah di Papua terkhusus perumahan Jaya Asri Entrop, orang Islam mau membangun pesantren, kebetulan pada hari itu peletakan batu pertama. Namun dihambat oleh orang-orang Kristen supaya tidak membangun pesantren dengan berbagai alasan. Supaya lebih jelas mari kita simak videonya. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas ya mengenai penolakan pendirian ya atau peletakan batu pertama pondok pesantren ya di Papua ya, di sebuah perumahan di sana. Rencana mereka akan membangun pondok pesantren, tetapi orang-orang Papua itu mereka bikin aksi penolakan pembangunan. Jadi kesannya begini teman-teman sekalian. Saya melihat di komentar-komentar ya di video yang diupload ini, oh itu nampak ajaran kasihnya, katanya mengasihi katanya. Mereka memelintir ajaran kasih untuk apa? Membenarkan kelakuan mereka, membenarkan diri mereka yang selama ini juga sudah berulang kali, bahkan ribuan gereja di Indonesia teman-teman sekalian yang dilarang, yang ditutup, yang dihancurkan, yang ditutup paksa, yang disegel ya, dan belum terhitung rumah-rumah doa dan rumah-rumah Kristen yang digunakan untuk sembahyang ya. Mereka berbagai macam alasan, bahkan ya beberapa waktu yang lalu baru terjadi di Tangerang ya, begitu ya, ini daerah Islam ya kan, begitu ya, kalau begitu kau ngontrak saja ya, selama ini kami ngontrak. Oh iya, kalau kamu ngontrak berarti Tuhanmu juga ngontrak. Ya, mereka mengolok-olok teman-teman sekalian. Mereka pikir bahwa ya orang Kristen ini tidak ada ya, sekalipun ini oknum-oknum saja ya. Tapi saya percaya teman sekalian, mereka sudah memikirkan matang-matang. Dan mereka menolak pondok pesantren ini bukan tanpa alasan. Mereka punya alasan yang kuat. Karena memang tanah Papua adalah tanah Injil ya. Sio mama Di sana tanah Injil teman-teman sekalian ya. Pertama kali ya masuk Injil di tanah Papua itu kalau nggak salah di Pulau Mansinam. Ya di Manokwari teman-teman sekalian, karena saya sudah sampai di tempat sana. Oke, jadi pokoknya untuk Mace yang pendeta tadi, kau hebat sudah ya, kau sudah betul ya, harus memang berdiri di atas kebenaran. Oke, jadi teman-teman sekalian seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Adalah di Papua terkhusus perumahan Jaya Asri Entrop, orang Islam mau membangun pesantren, kebetulan pada hari itu peletakan batu pertama. Namun dihambat oleh orang-orang Kristen supaya tidak membangun pesantren dengan berbagai alasan. Supaya lebih jelas mari kita simak videonya. Ini terus terang Pak, kamu orang itu dulu, kamu orang demo, kawan saya itu terus kenapa bisa begini kan? Betul kan tidak Pak? Iya saya tanya terus terang, dorong ini, Ibu Alfon, setiap ketemu kita kumpul, hari raya HUT apa, kumpul rapat tiap hari. Kenapa kau tidak bicara dari hati ke hati dengan saya, Pak Dalman?
kita dari gereja mengundang kau ini bagaimana? Itu maksudnya. Terjadi seperti begini, akhirnya bagaimana kira-kira Pak? Atau hubungan kita yang tadinya harmonis dengan adanya begini, kita jadi bingung. Nah itu yang maksud saya. Jadi saya mau, oke lah dari pihak gereja mengundang kami siap membuka diri, memberikan penjelasan secara detail maksud dan tujuan pembangunan, sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Bapak minta maaf. Tidak, kami yang tunggu undangan. Iya siap. Kami yang tunggu undangan. Nanti Karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RW sudah menyurat kayaknya. Sudah. Sepertinya. Tapi tidak ada Surat tidak tanggapan. jawaban. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi, sudah. Tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing kita orang kan? Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara Karena berterpusing. saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan dari Ya, Ibu. belum ada, kita belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid Hasilnya saja. Nggak boleh merempet. Biar satu. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya dengan pokok kau permasalahan akrab sekali, saja. ya. Saya Kawan. tahu. Yo, tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan kita bicara banyak. Ya, ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Sudah. Kau itu seperti saudara, tapi kau punya cara begitu nggak baik lah. Iya, saya dengan kalian ini bersaudara tuh. Iya, tapi tidak boleh begitu. Bapak, saya tanya, Bapak yang alihkan ke Siskamling. Saya jawab dulu, saya jawab, saya dengar. Tanah itu, kau tahu, Iya. semuanya pendeta di sini kita hari rapat tanda tangan. Tanah yang ini dihibahkan untuk kita bangun Siskamling. Saya bayar kurang lebih hampir 50 juta. Bangunlah Siskamling. Disepakati oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. Baru kau tanya itu lagi. Saya bayar loh. Makanya kan saya tanya. Di situ kan ini kan rumah PKK sudah dibangun dari kelurahan, dari camat. Mau bangun di sini kan tidak mungkin rumah ibadat. Tanya Pak Riyadi. Ini tokoh Kristen ini Pak. Kalau kau di sini PKK mengganggu begitu, akhirnya kita beli, kita hibahkan, bangun ke sana Siskamling. Tapi kau tanya yang lain, nggak boleh lah. Jangan kau tanya yang lain. Apa salahnya kalau saya bertanya? Jangan itu berbeda. Keluar dari permasalahan yang ini Pak. Nanti panjang. Biar harga ibu ketua majelis, ibu ketua jemaah. Orang sentimen kau, kalau kau tanya begitu, ini kita bangga, ini kita warga. Bukan cuma orang Islam yang seperti kau, orang Kristen seperti kau. Tadi sudah dijawab ya. Jadi harap itu Orang Kristen jadi nanti jawaban jaga dengan toh. kau nanti kalau kau bicara begini. Ya. Jangan Bapak. Oke, Tom tidak cari. Iya dia cari. Saya dia seperti saudara, makanya dia tanya itu saya Apa kaget. saudara bisa sedikit begini toh. Oke, tapi itu yang hari ini kita datang mau tanya seperti itu karena tidak ada ini, jadi itu kita menolak kalau di sini akan dibangun pesantren dan di sini akan dibangun apa gitu. Seperti itu. Kalau bangun apa tempat untuk apa macam bilang apa TPA apa Paut. bukan apa TPA. mau apa mengaji kamu apa kan di situ tidak apa-apa, tapi kalau sekolah menurut kami tidak seperti itu. Itu yang kami menolak kalau dalam ini. Terus apa yang bisa kami pegang untuk hari ini? Ibu, karena Ibu berdasarkan kita lisan. Kalau kita pegang ada dokumen. Ya. Harus ada dokumen. Maksudnya Ibu, maaf, saya lisan menyampaikan Ibu lisan, tapi saya rekam. Mungkin ada hal yang khusus, mari kita sama-sama lakukan melalui perwakilan dari kita bersama-sama. Yang izin kami bersama-sama. Alasan pertama kenapa mereka tidak mengizinkan membangun pesantren, karena orang-orang Kristen Papua menganggap kampung yang mau dibangun pesantren tersebut diklaim sebagai tanah Injil, di mana Injil mulai menyebar di kampung itu sehingga banyak orang percaya di sana. Sehingga mereka menganggap sayang sekali kalau kampung yang dianggap tanah Injil mau dibangun pesantren, ini berpotensi terjadi pengislaman di sana, sehingga mereka tidak menerima bahkan menghambat. Yang kedua adalah, kemungkinan sebenarnya ini tercermin dari umat Islam yang selalu mempersekusi dan dengan semena-mena bertindak seenaknya terhadap kaum minoritas atau Kristen. Mereka menganggap bahwa kenapa umat Islam bisa mengusir, kenapa kita umat Kristen tidak bisa. Sehingga muncul niat yang begitu nekat dari kaum Kristen. Jadi seolah-olah balas dendam. Sebenarnya kita tidak bisa banyak berkomentar, karena ini mengenai kesabaran.
Sesabar-sabarnya oknum orang Kristen, pasti ada masanya untuk menuntut keadilan. Jadi pada akhirnya kita bisa simpulkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ini sebagai tindakan protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Kemungkinan yang kedua adalah, ini sebagai bentuk pembalasan, dengan pengertian bahwa, mengapa kaum muslim berani meralang kita beribadah, bahkan membangun gereja, kenapa kita tidak bisa? Akhirnya muncullah tindakan nekat seperti ini. Bagaimana dengan teman-teman? Oke, teman-teman sekalian ya, setelah kita menonton videonya, ternyata kita bisa menyimpulkan di situ. Jadi mereka punya alasan. Kalau pondok pesantren di situ, sekolah ya kan, berdiri, maka itu ada banyak potensi-potensi yang akan terjadi gitu ya. Dan itu dikhawatirkan akan terjadi islamisasi. Iya kan? Ya kita harus berpikiran demikian juga. Seperti mereka teman-teman sekalian, terjadi pemurtadan, terjadi kristenisasi begitu. Ya bisa jadi potensinya seperti itu. Yang kedua, ya, itu karena memang daerah itu adalah daerah Injil, ya, tanah Injil, begitu. Jadi mereka mempertahankan, ya, supaya apa? Supaya memang orang-orang Papua itu tidak meninggalkan imannya, yaitu iman kekristenannya, ya. Dan yang ketiga, ini indikasi saja, ya, kemungkinan besar, ya, karena memang udah maraknya penolakan pembangunan gedung gereja. Ya, dan sekolah Kristen, diskriminasi terhadap gereja-gereja, ibadah-ibadah Kristen, ya kan, dengan perbuatannya kanonisasi begitu ya, premanisme, terorisme, radikalisme, ya begitu. Nah, sekolah-sekolah juga, ya, baru-baru viral kemarin tentang diskriminasi terhadap guru agama Kristen, ya kan. Jadi ya mungkin ini sudah waktunya begitu. Batas kesabaran gitu juga itu ada ya. Karena kasih itu teman sekalian tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih itu tidak bersuka cita atas penyelewengan, kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kasih itu harus mendidik dan mengarahkan dan menasehati teman sekalian. Nah mungkin dengan adanya penolakan seperti ini, maka kemungkinan besar pemerintah itu mulai nanti akan berpikir, oh ternyata udah mulai ada balasan doh. Kalau selama ini orang Kristen selalu diam, sekarang mereka ternyata mau balas, ya begitu ya. Jadi ini buah pikiran sementara saya dan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan salah ya, begitu. Jadi silakan ya, setelah sudah menonton juga apa komentar teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya sebagai edukasi. Baik, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.